Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Arvina Frida Karela akan membahas mengenai topik 5, demonstrasi kontekstual dalam PPG Prajabatan Mata Kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pada topik 5 demonstrasi kontekstual membahas mengenai pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Berikut ulasannya. Nah, apa sih pendidikan yang berpihak pada peserta didik? Pendidikan yang berpihak pada peserta didik adalah pendidikan yang memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan peserta didik sebagai fokus utama, di mana peserta didik diberikan ruang untuk terlibat secara aktif, memberikan kesempatan untuk berkreasi, dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan terkait proses pembelajaran. Nah, dari pengertian ini, apa yang harus guru lakukan? Guru berperan sebagai fasilitator yang menuntun serta memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang ada pada dirinya. Setelah kita tahu pengertiannya dan apa yang harus kita lakukan, lantas bagaimana implementasi pembelajaran yang berpihak pada peserta didik? Berikut penjelasannya. 1. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya, untuk bertanya, dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Sehingga tidak hanya guru yang menyampaikan, melainkan peserta didik juga aktif bertanya maupun menyampaikan pendapatnya. Sehingga pembelajaran akan aktif dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, pembelajaran yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Maksudnya, materi pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan latar belakang peserta didik, sehingga mereka dapat melihat keterkaitan antara apa yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pembelajaran yang memperhatikan gaya belajar peserta didik, di mana guru menggunakan berbagai metode dan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Gaya belajar seperti apa nih biasanya? Peserta didik biasanya memiliki gaya belajar seperti visual, auditorial, ataupun kinestetik. Nah, bagaimana cara guru harus mampu mencukupi kebutuhan gaya belajar peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kemudian yang keempat, pembelajaran yang inklusif. Maksudnya, pembelajaran harus mencakup seluruhnya atau seluruh peserta didik harus ikut dalam pembelajaran. Karena peserta didik itu memiliki berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Bahkan kemampuan dan kebutuhan juga yang berbeda-beda. Sehingga harus disesuaikan dengan kemampuan mereka, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan juga berkembang. Artinya guru tidak boleh membeda-bedakan peserta didik, harus semuanya ikut andil dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada pembelajaran yang memberikan umpan balik konstruktif. Maksudnya di sini guru harus memberikan umpan balik yang jelas, yang spesifik, dan juga konstruktif kepada peserta didik untuk membantu mereka memahami kekuatan dan juga kelemahan dalam pembelajaran mereka, sehingga bisa mengevaluasi diri mereka untuk mencapai pembelajaran dengan yang lebih baik lagi. Selanjutnya ada pembelajaran yang mendorong kolaborasi. Bagaimana caranya? Apa nih maksudnya? Yaitu peserta didik diajak untuk bekerja sama dalam kelompok ataupun tim untuk memecahkan suatu masalah, dilakukan dengan cara berdiskusi dan saling mendukung dalam proses pembelajaran. Jadi tidak hanya peserta didik mendengarkan pembelajaran atau kasus dan diselesaikan oleh guru, melainkan mereka mampu menyelesaikannya sendiri. Jika mengalami kesulitan, mereka mengerjakannya dengan cara berdiskusi baik bersama peserta didik lainnya ataupun bersama guru. Yang kedelapan, pembelajaran yang menumbuhkan kemandirian. Maksudnya,
Peserta didik diberi kesempatan untuk mengambil inisiatif, mengatur waktu, dan mengelola pembelajaran mereka sendiri dengan bimbingan guru tentunya. Yang selanjutnya, pembelajaran yang menghargai perbedaan. Di sini penting karena di Indonesia itu berbagai macam kebudayaan juga suku. Sehingga guru harus mampu menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif di mana peserta didik merasa diterima dan juga dihargai tanpa memandang perbedaan mereka. Selanjutnya, pembelajaran yang menekankan penerapan pengetahuan. Di sini peserta didik diberi kesempatan untuk menerapkan pengetahuannya dan juga keterampilan yang mereka pelajari dalam situasi nyata ataupun konteks yang relevan. Selanjutnya yang terakhir yaitu pembelajaran yang memotivasi dan menyenangkan. Guru menggunakan pendekatan yang kreatif, menarik, menyenangkan, dan bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk membuat pembelajaran menjadi pengalaman yang positif dan memotivasi peserta didik. Kemudian, pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Apa nih maksudnya? Tunggu dulu. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang memerdekakan peserta didik adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan juga batiniah. Oh, begitu pemaparan dari Ki Hajar Dewantara. Lantas, apa nih maksudnya? Maksudnya, pendidikan yang memerdekakan peserta didik adalah pendidikan yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitasnya, inovasi, dan juga pemikiran kritis mereka. Selain itu, harus melibatkan teknologi dan media digital sebagai alat bantu pembelajaran yang efektif. Lantas, bagaimana cara mengaplikasikan pada pendidikan di abad ke-21 sekarang? Nah, kita sebagai guru harus mampu mengembangkan keterampilan abad ke-21 kita. Dan juga itu bisa kita terapkan kepada peserta didik. Bagaimana? Seperti kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan juga pemecahan masalah. Peserta didik harus dilibatkan dalam pembelajaran yang relevan dengan dunia nyata, di mana mereka dapat menghubungkan pengetahuan, keterampilannya, dan juga segala sesuatu yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari dan masa depan mereka guna membantu mereka menjadi individu yang mandiri, adaptif, dan siap menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Berikut berbagai macam contoh cara implementasi pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik pada abad ke-21, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Guru mengimplementasikan pembelajaran dengan berbasis proyek, di mana peserta didik diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi topik-topik yang mereka minati, menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata, dan mengembangkan keterampilan kolaboratif serta pemecahan masalah. Sehingga dalam pembelajaran yang berbasis proyek itu sudah mencakup semuanya, dalam berdiskusinya, dalam mengamatinya, sehingga dapat berkolaborasi, sehingga dapat memecahkan suatu masalah tersebut, sehingga menghasilkan suatu proyek yang nanti akan dipresentasikan di depan gurunya. Kemudian, dengan penggunaan teknologi pendidikan, sekolah menggunakan teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran mandiri, memberikan aksesibilitas terhadap sumber daya pembelajaran yang beragam, dan menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik dan juga relevan dengan kehidupan peserta didik. Maka dari itu, sekarang pembelajaran komputasi atau menggunakan media komputer atau laptop, media teknologi itu sudah dilakukan dari semenjak di bangku sekolah dasar. Sudah ada lab komputernya loh di sana, sehingga peserta didik sudah bisa aktif untuk menggunakan teknologi yang ada. Kemudian pembelajaran diferensiasi, di mana guru menyediakan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing peserta didik.
termasuk melalui penggunaan bahan-bahan pembelajaran yang beragam, penugasan yang dapat dipilih, dan juga dukungan individual, sehingga pembelajaran mampu disesuaikan dengan kemampuan peserta didik masing-masing. Yang selanjutnya, pembelajaran kolaboratif, di mana peserta didik diberi kesempatan untuk bekerja sama dalam proyek-proyek kelompok, diskusi, atau kegiatan kolaboratif lainnya yang memungkinkan mereka untuk belajar dari satu sama lain dan mengembangkan keterampilan sosialnya, sehingga keterampilan komunikasinya menjadi lebih baik. Kemudian pendidikan inklusif, di mana sekolah memastikan bahwa semua peserta didik, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, merasa diterima dan diakomodasi dalam lingkungan pembelajaran, serta mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga tidak ada perbedaan nih bagi peserta didik yang alhamdulillah normal maupun dengan peserta didik dengan kebutuhan khusus. Selanjutnya, pembelajaran berpusat pada peserta didik, di mana guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran mereka sendiri, termasuk dalam perencanaan tujuan pelajaran, pemilihan materi, dan juga evaluasi hasil pembelajaran. Yang selanjutnya, pengembangan keterampilan hidup. Selain pengetahuan akademis, pendidikan juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial, keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemandirian yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan di abad 21. Sehingga pengembangan keterampilan hidup ini sangat perlu untuk dipelajari oleh peserta didik. Kemudian penilaian formatif, maksudnya guru menggunakan penilaian secara berkala untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik tentang kemajuan mereka, aktivitas mereka dalam pembelajaran, pencapaian mereka, sehingga mereka dapat terus memperbaiki pemahaman dan kinerja mereka berdasarkan dari umpan balik yang guru berikan. Kemudian mendorong refleksi dan pertumbuhan pribadi. Peserta didik diberi kesempatan untuk merefleksikan pembelajaran mereka, mengidentifikasikan pencapaian dan area yang perlu diperbaiki, dan serta mengembangkan rencana tindakan untuk pengembangan diri selanjutnya. Sehingga pembelajaran yang seperti ini akan memudahkan guru maupun peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Lantas, hal ini tidaklah mudah, karena ada berbagai macam tantangan yang akan kita hadapi. Berikut ini ulasan mengenai tantangan dan juga solusi dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di abad ke-21. Yang pertama, kurikulum yang terbatas. Tantangan utama adalah kurikulum yang terbatas dan terfokus pada pengetahuan akademik saja, sehingga sulit untuk mengintegrasikan aspek-aspek kehidupan dan dinamis dalam pembelajaran. Lantas solusinya bagaimana? Mengembangkan kurikulum yang lebih holistik dan inklusif yang mencakup pengembangan keterampilan hidup, kreativitas, pemecahan masalah, dan keterampilan sosial, serta melibatkan guru, siswa, dan juga orang tua dalam merancang kurikulum yang relevan dan kebutuhan dan minat peserta didik. Alhamdulillahnya, di Indonesia sekarang sudah melakukan penerapan kurikulum merdeka yang insya Allah sudah melingkupi ini, sehingga bisa menjadi solusi untuk tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di abad ke-21. Yang kedua, pembatasan waktu dan sumber daya, di mana tantangan lain adalah pembatasan waktu dan sumber daya yang mempengaruhi kemampuan guru untuk menerapkan pendekatan Ki Hajar Dewantara secara efektif. Memang cukup sulit untuk melakukan pembelajaran yang berbasis proyek atau pemecahan masalah dengan waktu yang sangat singkat. Namun yang menjadi solusi adalah mengoptimalkan penggunaan waktu pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen Ki Hajar Dewantara ke dalam materi pembelajaran yang ada. Mencari sumber daya tambahan seperti bantuan dari komunitas lokal, teknologi pendidikan, atau kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah untuk mendukung implementasi Ki Hajar Dewantara. Misalkan kita saling berkomunikasi dengan sesama guru, kita saling bertukar pikiran untuk mengembangkan strategi ataupun model pembelajaran yang kita gunakan. Selanjutnya, perubahan paradigma. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara memerlukan perubahan paradigma dalam pendekatan pembelajaran tradisional yang berpusat pada guru. Nah, ini sulit sekali nih, karena kebanyakan guru masih menggunakan paradigma yang lama, di mana anak-anak harus pintar, anak-anak harus mampu dalam pengetahuan, menyampaikan keterampilannya, serta bakat dan minatnya mereka masing-masing. Solusinya bagaimana?
memberikan pelatihan dan dukungan kepada guru dalam mengadopsi pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, termasuk strategi diferensiasi, pembelajaran berbasis proyek, dan penggunaan teknologi pendidikan, sehingga mampu mendorong refleksi dan pertukaran pengalaman antara guru untuk memperkuat pemahaman dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satunya yaitu dengan PPG Prajabatan ini. Menurut saya, PPG Prajabatan ini sudah menjadi salah satu solusi untuk mengembangkan keterampilan guru dalam pembelajaran sehingga bisa tercapai sesuai dengan kurikulum kemerdekaan ini yang diharapkan oleh pemerintah. Kemudian, penilaian yang tidak sesuai. Untuk penilaian yang tidak sesuai itu memang agak sulit karena memang asesmen itu bagian yang tersulit menurut saya dalam pembelajaran. Di mana tantangan ini adalah penilaian yang masih berfokus pada pengetahuan saja, pengetahuan akademik, dan kurang memperhatikan perkembangan keterampilan hidup ke peserta didik itu sendiri. Solusinya bagaimana? Mengembangkan penilaian formatif yang mencakup berbagai aspek Ki Hajar Dewantara seperti keterampilan sosial, kreativitas, pemecahan masalah. Menggunakan portofolio bisa, proyek, ataupun penugasan praktis sebagai bentuk penilaian mencerminkan kemajuan dan perkembangan peserta didik dalam aspek Ki Hajar Dewantara. Yang terakhir, budaya sekolah yang tidak mendukung. Tantangan apa lagi nih? Ya, maksudnya budaya sekolah yang masih terpaku pada tradisi dan rutinitas yang tidak mendukung penerapan Ki Hajar Dewantara. Misalnya, guru harus mengajar langsung kepada peserta didik tuh seperti pembelajaran yang anak-anak harus mendengarkan, guru harus menyampaikan. Nah, ini nih, yang seperti ini harus kita ubah. Solusinya bagaimana? Membangun budaya sekolah yang inklusif dan mendukung di mana semua anggota sekolah merasa diterima dan dihargai. Melibatkan seluruh komunitas sekolah dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembelajaran yang berorientasi pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mendorong kolaborasi antara guru, siswa, orang tua, dan staf sekolah dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis dan memerdekakan. Sehingga ketika guru satu menggunakan metode pembelajaran ceramah, guru lain tidak mengucilkannya, melainkan memberikan pengetahuan dan juga keterampilan ataupun solusi sehingga guru tersebut bisa mengikuti pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sama dengan guru yang lainnya. Dalam menghadapi tantangan ini, penting sekali untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan juga staf sekolah dalam proses perencanaan, implementasi, dan juga evaluasi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sehingga dengan kerjasama dan komitmen bersama, tantangan tersebut akan dapat diatasi dan solusi yang tepat dapat ditemukan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpihak dan memerdekakan peserta didik. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan di abad ke-21. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dibenarkan, dan apabila memang sudah benar, itu datangnya dari Yang Maha Kuasa, karena saya hanya hambanya yang mampu karena atas izinnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di topik-topik selanjutnya.